orang tua kita zaman dulu menyimpulkan ini semua itu dibilanglah itu adalah kitab inti dari Waruga Jagat dibilangnya. Jadi tidak melihat ada jamaah di belakang, ada aki-aki, nini-nini itu ya, nenek-nenek baca 2 lembar karena hafal. Nah kalau mereka asam uratnya kamu kan pasti nggak khusyuk tuh. Makanya orang yang hafal Quran itu bagus tapi belum hebat. Quran nutup pindah menjadi akhlak perbuatan diri kita sendiri, namanya wujud Qurani. Itu makanya harus melalui itu wujud diri, wujud Qurani seperti itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Sahabat PDM, untuk tema kali ini kita membahas tentang waliullah. Sebelum dikupas oleh Ustadz kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat pesan di balik misteri yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kenikmatan dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berjumpa kembali di podcast kami yaitu pesan di balik misteri, dan juga sholawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pesan di balik misteri, tema malam ini adalah membahas tentang wali Allah. Ada 2 sebenarnya ya, ada waliullah, ada wali setan. Insya Allah nanti akan dikupas habis hingga kita bisa mudah-mudahan dengan penjelasan saya bisa mengerti mana yang waliullah, mana yang wali setan. Nah, waliullah ini bukan serta-merta diangkat oleh manusia. Itu bukan. Dan waliullah itu adalah pilihan. Nabiullah itu pilihan Allah. Atas dasar kehendak Allah itu sendiri. Kalau Nabi dipilih oleh Allah atas dasar kehendaknya Allah itu sendiri. Dan kalau wali Allah itu diangkat oleh Allah atas dasar kehendak Allah karena keimanan dan ketakwaannya itu sendiri. Nah, jadi harus kita bisa membedakannya. Nah, kalau berbicara waliullah itu bahasanya sekarang itu, waduh ini udah kelas tinggi nih, gitu ya. Jadi nanti bahasanya akan dipermudah agar sahabat pesan di balik misteri bisa mengerti waliullah yang asli itu seperti apa sih, gitu ya. Sebelum saya kupas secara mendetail, maka yang pertama kalimat waliullah itu tidak jauh dengan kalimat dengan karomah-karomahnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Oke, kita baca dulu hadisnya ya. Ini adalah hadis Arba'in, hadis Qudsi. Di hadis Arba'in yaitu 40 hadis terpercaya. Yang hadis ke-38. 38 Pak Ustadz ya. Oke. Saya baca artinya aja Pak Ustadz. Artinya aja. Mempersingkat. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumandangkan perang dengannya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan atau sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadikan tangannya yang dia gunakan untuk menggapai, dan aku menjadikan kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku, aku
pasti memberinya, dan jika dia meminta perlindunganku, aku pasti melindunginya. Riwayat Al-Bukhari. Ya. Bosan. Sahabatku, pesan di balik misteri, kita kupas. Kita harus mengetahui tentang dasarnya dulu. Wali itu. Wali itu artinya adalah orang yang dekat. Wali itu artinya si bahasa dekat. Ya. Dekat, yang orang yang dekat dengan Allah. Itu namanya wali Allah. Nah, kalimat dekat ini sudah diajarkan yang tadi. Kalau pembahasan sebenarnya kan namanya mendekatkan diri sama Allah, itu taqarrub. Itu adalah termasuk orang yang wali Allah, atau orang yang dekat dengan Allah. Kata Allah dalam hadis tersebut tadi, barang siapa orang yang menzolimi lah, menzolimi waliku, maka aku umumkan perang padanya. Gitu. Dan seorang kekasih Allah itu, seorang yang mendekatkan diri itu, namanya taqarrub itu pasti akan menjalankan semua keinginan Allah, atau pandai mengabulkan keinginan Allah. Baik yang wajib ataupun yang sunahnya. Ya, maka mereka itu mengabulkan semua keinginan Allah tanpa sisa sedikit pun. Nah, ini ciri-cirinya wali Allah itu adalah per detik itu akan jadi ibadah dia itu. Beda dengan yang tukang bisnis gitu kan, waktu itu adalah uang. Kalau mereka itu adalah waktu itu adalah ibadah. Nah, seperti itu. Dia akan melaksanakan yang wajib dan juga yang sunnah. Kenapa ada yang sunnah? Karena barang siapa yang mencintaiku, kata Allah, maka cintailah kekasihku, itu Nabi Muhammad. Maka seluruh sholat itu akan habis. Semuanya akan habis di situ. Maka yang dibilang wujud Qur'ani tadi. Wujud Qur'ani itu. Dia akan melaksanakan semua keinginan Allah atau mengabulkan semua keinginan Allah. Ini keinginan Allah ya. Kalau Allah itu nggak butuh sama kita itu. Cuman Allah punya keinginan agar kita itu selamat di dunia dan juga di akhirat. Seperti itu. Karena yang diciptakan itu bukan alam dunia doang. Gitu. Ada alam kubur hingga ada alam akhirat. Maka orang yang pandai mengabulkan keinginan Allah itulah yang akan mendapatkan cintanya Allah. Kasihnya Allah. Makanya di sini baru ada kalimat waliyullah itu adalah kekasih Allah. Kalau sudah melewati ini. Melewati persyaratan. Kalau cuma wali saya itu orang yang dekat. Nah, pendekatannya kepada Allah itu ada dua, ada yang wajib doang, ada yang dengan sunnahnya. Cuman yang bagus itu adalah seluruhnya. Nah, itu ada kalimat tentang masalah wali tersebut. Orang yang pandai mendekatkan diri atau bertaqarrub kepada Allah, juga melaksanakan yang wajibnya, juga yang sunnah-sunnahnya, sampai keinginan Allah itu tidak tersisa atau ludes habis. Al-Qur'annya menutup. Ya, semua yang jadi tentang masalah Al-Qur'an itu yang ditunggu atau yang diharapkan itu adalah pengabdiannya, pengamalan ayat suci Al-Qur'an itu. Gitu, hafalan oke. Tapi hafalan itu bisa membuat dirinya sombong juga ada. Dengan hafalannya yang jadi imam baca 2 lembar. Jadi tidak melihat ada jamaah di belakang, ada aki-aki, nini-nini itu ya, nenek-nenek, baca 2 lembar karena hafal. Nah, kalau mereka asam uratnya kamu kan pasti nggak khusyuk itu. Makanya orang yang hafal Quran itu bagus, tapi belum hebat. Nah, itu sangat baik sekali, ya. Cuman hati-hati, hafalanmu nanti akan membuat dirimu jadi orang sombong. Nah, apakah itu inti yang dilihat oleh Allah? Belum. Bukan itu. Bacaan Quran tajwid bagus, karena baca Al-Quran itu adalah 1 huruf mendapatkan 10 kebaikan. Tapi inti dari Al-Quran itu, wujud Quran itu bukan dari sekedar hafalannya, bukan dari sekedar bacanya, tapi yang paling inti adalah pengamalannya, mengamalkan ayat suci Al-Quran. Kata Allah salat, kalau zakat, puasa, seperti itulah. Nah, maksud di hadis tadi itu dia melaksanakan wajib dan yang sunnah-sunnahnya. Full semuanya. Maka itu akan menutup semua kitab itu. Quran nutup, pindah menjadi akhlak perbuatan diri kita sendiri, namanya wujud Qurani.
Gitu. Makanya harus melalui itu wujud diri, wujud Quran seperti itu tuh. Nah, jadi Al-Quran itu karena dia bunyi untuk orang yang belum sholat. Kalau sudah sholat ya ayatnya nutup. Cuman kalau masih bujangan, kayaknya nggak bisa nutup Quran. Karena ayat pernikahan pasti bunyi. Itu seperti itu, Agus. Setelah semuanya selesai, maka ada kalimat, hingga aku mencintainya. Nah, Allah itu bisa mencintai kita itu karena dari keikhlasan dan pengabdian tadi. Makanya di hadis yang waktu itu saya katakan tuh, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Nah, walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum tuh. Tetapi Allah tuh melihat keikhlasanmu, hatimu, dan juga pengabdianmu, amal ibadahnya kita. Gitu. Jadi walaupun kenal sama Allah juga, ini dilewat tetap aja. Nah, kalau kenal wujud itu bukan suatu kewajiban yang mutlak. Tapi kalau kenal nama Allah apa itu sudah jelas berdoain. Seperti itu. Jangan mentang-mentang lihat yang lebih tinggi, kucuk kelapa dinaikin ya jatuh. Tetap aja sudah tahu kucuk kelapa di tengah lagi. Kembalinya ke situ lagi. Nah, setelah Allah mencintainya, maka bila mana dia berdoa, pasti akan dikabulkan. Bila mana dia meminta perlindungan, pasti akan dilindungi. Dan itu kalimatnya, itu hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah. Sama Al-Quran juga. Cuman tidak ada di yang 30 juz itu hadis qudsi itu. Aku akan melindungi. Makanya kalimat zaman dulu, orang tua kita zaman dulu, menyimpulkan ini semua itu dibilanglah itu adalah kitab inti dari waruga jagat dibilangnya. Makanya yang bisa menguasain ini sebenarnya akan didapati oleh orang-orang yang suci. Jadi Islam ini dia akan diam, keselamatan dari Allah itu akan diam di tubuh manusia. Ya, pembahasan seperti Maqam Rasulullah, kita itu pembahasan semua Islam ya, dalamnya itu intisarinya. Al-Quran, keimanan, ketakwaan, dia akan tinggal di tubuh orang-orang yang suci. Kalau orangnya yang masih berbuat dosa, dia tidak akan sempurna dalam melakukan apapun juga. Nah, kalau para wali Allah itu dia bisa sempurna karena memang dipilih oleh Allahnya dari keimanan ketakwaannya itu. Seperti itu. Jadi kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang takwa tersebut itu untuk pandai mengabulkan semua keinginan Allah itu. Maka kalimatnya kita kupas dikit ya yang sudah kita sampaikan juga. Sejatining rahayu manungsa itu sesungguhnya keselamatan kebahagiaan seorang manusia ingsun manunggaling ka Gusti Allah itu manusia yang melebur. Nah, tuh melebur dengan Allah itu. Melebur itu yang tadi Magus. Bila mana aku mencintainya, kata Allah itu, maka bila mana dia memandang, aku matanya. Atau aku akan jadi matanya bila mana dia memandang. Dan aku akan jadi pendengarnya bila mana dia mendengar. Nah, seperti itu. Kalau disimpulkannya, bila mana dia memandang, aku matanya, mendengar, aku telinganya, berjalan, aku kakinya, berbicara, aku lidahnya, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Tangan, digerakkan tangan itu, aku jadi tangannya. Nah, di sini kita kalau membahas di sini itu juga bisa menjadikan orang yang awam itu bisa mengaku dirinya, oh berarti kita Allah. Nah, bisa ke situ lagi. Maksudnya adalah bila mana dia memandang, aku matanya. Jangan menyangka ini adalah mata Allah. Gitu ya, bukan. Maksudnya itu adalah ini sudah beriman dan bertakwa sama Allahnya itu. Matanya sudah nggak pernah nonton film porno, udah atas semuanya. Nah itu. Jadi sudah patuh. Matanya artinya sudah bertakwa, telinganya sudah bertakwa, hidungnya sudah bertakwa, lidahnya sudah bertakwa, tangannya sudah bertakwa, dan kakinya sudah bertakwa.
Itu kalimat itu. Jadi semuanya wujudnya itu sudah menjadi orang yang bertakwa. Nah itu, jadi wali Allah yang asli itu adalah orang yang bertakwa. Gitu, nggak bisa wali Allah dipilih oleh orang, nggak bisa. Karena itu Allah yang milih. Kenapa takwa? Karena intisari Islam itu bertakwa. Melaksanakan perintahnya, yakni yang tadi menghabisi semua keinginan Allah, mengabulkan semua keinginan Allah. Gitu ya, intisalu amri wazinabuna, dan juga tidak berbuat dosa. Tidak mau melakukan apa yang tidak disukai oleh Allah, makanya jangan berbuat dosa walaupun sekeletik. Nah, mereka itu namanya ini takwa. Jadi kalau kesimpulannya takwa ini adalah orangnya itu pandai mengabulkan keinginan Allah sampai tidak tersisa. Dan yang kedua, orang ini tidak mau melakukan apa yang tidak disukai oleh Allah walaupun satu detik. Artinya dia tidak melakukan dosa meskipun satu detik. Makanya kunci pertama hubungan sama Allah itu hati-hati ini, jangan berbuat dosa satu detik. Tuh seperti itu. Nah perintahnya semampunya, syukur-syukur bisa semuanya seperti itu ya. Ya kita intinya kenapa harus takwa? Di Al-Quran itu dibaca dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas, ujungnya itu supaya kita berubah menjadi orang yang bertakwa. Seperti itu. Dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Satu, surga. Surga itu kan kebahagiaan, kenikmatan, segala macam itu. Surga itu adalah keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, kesuksesan, ketenangan. Mau tinggal di bumi, tinggal di alam kubur, kalau dapatnya ya surga. Nah itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Kemudian, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekalian manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang yang bertakwa. Lanjut lagi, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang seorang bertawakal kepadaku, aku cukupi kebutuhannya. Nah, itu kita dan Allah itu kalau manusia itu gimana manusianya, makanya kalau kita pandai mencukupi keinginan Allah, insya Allah Allah akan mencukupi. Yang penting dasar niatnya jangan sampai bengkok. Terus petunjuknya gimana nih supaya sempurna ketakwaan kita? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka lihat Al-Quran, karena ayat suci Al-Quran itu la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Nah, kalimat wali ini tidak jauh dengan namanya karomah. Karomah itu artinya kemuliaan. Bagus. Di Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapanku adalah orang yang paling bertakwa. Jadi karomah itu untuk milik orang-orang yang taat. Gitu. Apa perbedaan karomah dengan mukjizat? Biasanya kalimat mukjizat itu adalah keajaiban. Keajaiban. Nah, itu disandingkan dengan para nabi Allah. Karomah itu adalah kemuliaan yang di dalamnya pun sama. Keajaiban, karena itu atas dasar kehendak Allah semua. Kenapa harus ada karomah dan mukjizat? Dari zaman dulu, kalau kita memperjuangkan agama Islam, cuman mengandalkan ilmu pengetahuan, habis jalan. Dijamin habis di jalan. Kita misalkan seorang penceramah yang hebat di alam dunia ini, menggelegar ke sana sini, ketahuan sama orang Yahudi, tembak. Tembak pasti selesai masalahnya itu. Nah oleh karena itu kita butuh pelindungan. Jadi kalau untuk
berjihad itu dengan kita tuh memang sih pasti akan syahid. Pasti akan syahid karena dia berjuang berjihad di jalan Allah. Cuman kalau berguguran kapan mau makmurnya Islam kan? Sedangkan pelajaran kan sudah ditumpahkan ke kita itu. Maka kalau ingin memakmurkan Islam, mau tidak mau memang harus sama Allahnya. Karena manusia tidak punya daya dan kekuatan. Namanya adalah karamah atau mujizat. Kalau kalimatnya dari tadi itu saciduh metu saucap nyata. Harus punya doa yang disukai oleh Allah, itu dijabah seketika, saciduh nyata. Sabda Pandito. Seorang orang yang dicintai sama Allah, bila mana berkata, maka aku mulutnya atau aku lidahnya. Itulah kalimat saciduh metu saucap. Maksudnya doanya dijabah seketika. Nah kalau ketika ada bahaya kayak para nabi Allah langsung angkat tangan diselamatkan dan penuh dengan kerahasiaan antara Allah dengan hambanya itu. Nah jadi kalau kita ingin melihat wali Allah yang asli, dia itu bukan dipilih oleh manusia, bukan ditunjuk oleh manusia, dan tapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti yang nyata adalah karomah. Kalau ingin melihat wali Allah yang asli, dia juga tidak mengakui Pak Ustadz ya. Dan seorang wali Allah itu dia tidak merasa dirinya jadi wali. Kayak biasa aja Pak Ustadz. Biasa aja. Karena ramai, karena doanya itu selalu dijabah. Akhirnya masyarakat wah ini wali Allah katanya gitu. Karena sulit diapa-apain juga. Zaman dulu seperti para aulia Allah yang ada di emang bisa ditangkap? Nggak bisa. Karena bila mana dia minta perlindungan, akan aku lindungi kata Allah. Tuh gitu. Bila mana dia memohon, aku akan kabulkan. Bila mana dia minta perlindungan, aku akan lindungi. Jadi nggak bisa. Itu cirinya. Tidak bisa. Itu zaman Belanda dulu sengaja ambil. Mana bisa deh. Nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa seorang kekasih Allah itu dizolimin, nggak bakalan bisa. Tuh seperti itu cirinya. Dan tidak banyak bicara malah, melainkan yang bermanfaat. Tidak pernah marah. Ucapannya selalu, sabarnya kelas tinggi. Makanya yang pertama itu, PR yang pertama yang harus kita kerjakan, mampu nggak kita untuk tidak berbuat dosa per detik setiap hari. Sekarang ada dosa ujub, riya, takabur, iri, dengki, jahil, aniaya, benci, marah, dendam. Ini masih ada nggak? Kalau masih ada, ya udah jangan mimpi lah. Masih punya sifat setan bahasanya. Iya, jangan mimpi. Mau mengenal Allah, mau nggak bisa. Semua ada syarat, ada syariat. Yang mengunci itu adalah syariat. Jangan menyepelekan syariat, karena kuncinya ada di syariat. Mau ma'rifatullah kek, mau sudah kenal dengan Allahnya kek, mau apapunnya tetap aja. Inilah tanggung jawab dan kewajiban kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku menciptakan jin manusia hanya untuk beribadah. Kenapa cuma dua? Seluruh ciptaan Allah itu semuanya taat. Malaikat, semua matahari aja nggak pernah utara ke selatan. Semua pada taat. Cuman dua sosok makhluk ini yang suka ngeyel. Suka membangkang, yaitu manusia dan jin. Maka diperintahlah untuk beribadah. Untuk memperbaiki dirinya baik dari golongan jin atau dari golongan manusia. Nah itu jadi kalau berbicara tentang hal wali Allah, lihat dirimu sendiri. Kan suka ada apakah dirimu wali Allah atau bukan? Ini masih ada nggak? Ujub, riya, takabur, iri, dengki, jahil, ania, benci, marah, dendam, pamrih. Sholat udah, sunnah udah, masih ada nggak ini? Masih. Ya masih STMJ itu namanya. Maka kunci yang pertama adalah jangan berbuat dosa meskipun 1 detik. Itu kuncinya. Itu sudah pasti akan dicintai Allah. Demi Allah pasti dicintai Allah. Kalau soal pengabdian, selepas mengerjakan yang wajib, yang sunnah ya semampunya aja. Tapi ini kunci yang pertama, nggak bisa dibantah. Tapi Pak Ustadz nggak ada tapi. Dan begini, nggak ada kan begini. Udah hindarin itu bahaya. Jangan dilakukan. Kalau sudah mengetahuinya, karena dosa itu sudah tahu itu dosa, dengan disengaja diperbuat, itu malus. Gitu. Terjadinya karomah itu apa? Karena nama Allahnya sudah nyebar.
Yang tadi sini udah ada nama Allahnya, matanya ada nama. Itu iman takwa itu, telinganya. Jadi ingat Allah semua tuh. Maka ketika nunduknya matahari, nunduknya air, nunduknya api, bukan nunduk sama kitanya. Karena ada keimanan ketakwaan yang keluar sinarnya. Ada nama Allahnya di situ. Bukan kitanya. Makanya manusia nggak ada manusia. Kalau manusia sombong itu rugi serugi-ruginya. Karena manusia nggak punya daya kuat. Nah itu jadi kesimpulannya wali Allah itu adalah dipilih oleh Allahnya. Dan dirinya tidak merasa dia seorang kekasih Allah. Dia cuman bagaimana supaya saya mendapatkan cinta Allah. Dia akan berjuang, tidak berbuat dosa walaupun 1 detik. Dan dia akan mengabdi sekuat tenaga atau punya niat hidup atau mati saya harus mendapatkan cintanya Allah. Hidup atau mati saya mendapat ridhonya Allah. Itu intinya itu. Itu Mas. Saya rasa cukup lah kayaknya. Ada pertanyaan Pak Ustadz. Oke. Bisa nggak nih kira-kira nih kita nih gitu ya untuk menjadi waliullah itu tadi? Semuanya akan bisa. Akan bisa. Semuanya bisa. Cuman mampu nggak melakukannya? Yang udah Iya, mampu nggak melakukannya seperti itu. Karena otomatis itu perintah Allah itu kan banyak. Harus ngikutin Nabi Muhammad. Plus selain yang wajib nih. Sunnah aja berapa? Gitu. Makanya di makam ada makam 1 sampai 7 itu. Mengunci semua. Semua keinginan Allah. Kalau sendiri ngaji ngeliat itu, umur juga nggak cukup kayak gitu. Usah jauh-jauh itu mau udah terserah aja. Lepasin aja. Karena kalau kita nanti punya keinginan jadi wali Allah, malah nggak jadi, nggak bakalan. Malah kan keinginan itu suka membawa nafsu itu. Seperti itu. Yang penting menjalanin aja nafsu mutmainnahnya dengan ibadah-ibadah yang begitu-gitulah. Nah itu insya Allah lah. Mudah-mudahan nanti dikasih taufik dari Allah, dari kekuatannya untuk bisa melaksanakan apa yang Allah inginkan seluruhnya. Bukan 5 waktu aja, seluruhnya. Orang tua gimana, ke istri gimana, ke anak gimana, itu kan banyak itu. Dari segi akhlak perharinya itu. Nah kalau masih ada sifat sombong, jangan mimpi udah. Gak bakalan bisa. Apalagi dengar wali diangkat sama manusia, itu apalagi. Kalau seperti itu, nanti bisa sebaliknya. Nah kalau sebaliknya dari situ, namanya wali setan. Artinya tidak taat sama Allah. Tidak bertakwa. Nah seperti itu, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi Islam itu sebenarnya mudah untuk disampaikan. Makanya kalau itu saya nyari yang mudah-mudah dicerna oleh masyarakat. Jangan yang berbelit-belit, muter-muter, nanti bikin bingung. Yang mudah saja, yang biasa standar umum, menyampaikan yang sudah ada dalam Al-Quran saja. Seperti itu, insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Yang penting kuncinya tahu, jangan melakukan apapun, gitu ya, tanpa mengharapkan ridho Allah. Semuanya harus ikhlas. Baca basmalah, karena itu kuncinya, kalau nggak akan terputus. Jangan bilang, aduh ini berat nih. Ya udah pasti berat. Susah nih, pasti susah. Tapi ucapan bismillah. Dan kabulkan semua keinginan Allah. Ya, semua keinginan Allah pingin keikhlasan dia tuh mengerjakannya benar-benar karena Allah. Karena kalau bukan karena Allah nggak sampai sama Allah. Dan berusaha untuk menjadi orang yang patuh, taat untuk melawan diri kita sendiri agar tidak berbuat dosa meskipun 1 detik. Itu sebenarnya. Jadi menyambung yang podcast sebelumnya kita tentang masalah keberadaannya Allah. Dia nyambung, soalnya kalau itu urusan-urusan orang yang dekat sama Allah yang seperti itu nyambung. Itu kesananya itu. Ada pertanyaan lagi mau Gus? Udah cukup Ustadz. Makasih atas penjelasannya. Sahabat PDM, itulah kupasan yang telah dipaparkan oleh Ustadz. Mungkin ada sedikit lagi ya intinya Pak Ustaz. Ada sedikit lagi. Jadi ada apa itu sabda Palito Ustaz. Jadi kehendak Allah itu akan menjadi kehendak kita. Itu namanya doa diijabah seketika itu. Ridhonya, cintanya sudah ke kita gitu. Seperti itu. Jadi kehendak kita akan menjadi kehendak Allah. Yang bilangnya kalau dia menginginkan akan aku kabulkan. Kalau dia minta perlindungan akan aku lindungi. Itu ya. Kesimpulan hadis tadi. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sahabat PDM, itulah yang telah dikupas oleh Ustadz kita mengenai wali Allah. Mudah-mudahan menjadi
pelajaran dan menambah ilmu buat Amin ya kita Allah. semua. Rabbal alamin. Ingat, keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Selalu tonton podcast kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya di YouTube podcast kami. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat Anda. Saya bersama kru dan guru kita mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.